Apakah benar kata gereja itu atau gereja itu berasal dari bahasa Latin? Oh, mudah saja kita mengertinya. Sebelum saya jelaskan pun saya sudah paham. Kata gereja itu ya tidak berasal dari bahasa Latin, Bapak Ustadz. Ya, mungkin Bapak dulu membaca buku yang salah. Ya, saya memaklumi itu. Oke, benarkah kata gereja itu berasal dari bahasa Latin? Nah, begini jawaban dari Romo Jufricano CCM, Bapak Ibu ya. Benarkah kata gereja berasal dari bahasa Latin? Jawabannya tidak. Kenapa? Kata gereja bukan berasal dari kata bahasa Latin, melainkan dari kata bahasa Portugis. Ya, mudah-mudahan Ustadz Adi Hidayat bisa mendengarkan ini ya, supaya nanti mencari buku-buku yang benar. Ya, mungkin kemarin-kemarin baca bukunya yang salah, nah sekarang bisa jadi mencari nanti di Gramedia kan ada buku misalnya tentang gereja, dibaca ya kan. Ya meskipun tidak mengakui kekristenan ya biarkan sajalah ya. Nah, kita jalani saja iman kita masing-masing dan kita buktikan dalam perbuatan kita itu lebih penting. Bapak Ustadz ya. Oke, jadi benarkah? Oh, tidak benar karena kata gereja itu bukan berasal dari bahasa Latin melainkan dari kata bahasa Portugis yaitu igreja. Kata tersebut adalah ejaan Portugis. Ya, ejaan Portugis yang berasal dari bahasa Latin. Nah, mungkin ya Pak Ustadz Adi Hidayat, kalau dari bahasa Latin harusnya bukan gereja tulisannya, tapi eklesia pakai K, eklesia. Ternyata kata gereja berasal dari bahasa Portugis. Nah, orang Portugis mengambil kata dari bahasa Latin yang dalam bahasa Latin disebut eklesia. Yang ternyata bahasa Latin ini berasal dari bahasa Yunani yang tidak jauh berbeda. Ya, bahasa Yunaninya juga eklesia. Jadi jelas ya, Pak Ustadz Adi Hidayat, kata gereja yang berasal dari kata igreja dibawa ke Indonesia oleh para misionaris Portugis yang kemudian di Indonesia diterjemahkan menjadi gereja. Ya, lama-lama kita pinter juga. Oke, kita lanjut. Dikatakan begini, kata Yunani eklesia berarti kumpulan, pertemuan atau rapat. Namun bukan sembarangan kumpulan, melainkan kumpulan kelompok orang yang sangat khusus. Nah, demi menonjolkan kekhususan itulah makanya di Indonesia dipakai kata asing itu. Meskipun kadang-kadang dipakai juga kata jemaat atau umat. Nah, ini soal terjemahan saya tidak bahas. Nah, saya lanjut saja. Nah, Bapak Ustadz, dalam katekismus gereja Katolik, saya beritahukan dulu kepada teman-teman ini, terutama ini Bapak Ustadz ini yang memberi pelajaran ini, yang salah paham ini, salah kutip buku lah ya, salah dalam mengutip buku. Saya beritahukan nih, dalam katekismus gereja Katolik, jadi gereja Katolik itu Pak Ustadz, kami punya yang namanya katekismus. Isi katekismus itu menjelaskan secara benar tafsir-tafsir tentang doktrin gereja Katolik yang mempunyai dasar dari kitab suci. Jadi isinya ada di dalam katekismus gereja Katolik. Kalau Pak Ustadz mau baca juga boleh lah ya, supaya tidak salah lagi seperti tadi. Jadi sangat jelas tadi kita tentang hari Minggu atau kata gereja. Belum hari Minggu ya. Jadi dalam katekismus gereja Katolik ya, disingkat KGK, dalam nomor 753 diterangkan, dalam pemakaian Kristen, kata gereja berarti pertemuan liturgis, tetapi juga jemaat setempat atau seluruh persekutuan kaum beriman. Ketiga pengertian ini tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Gereja adalah umat yang Allah himpun di seluruh dunia, ia sendiri dari jemaat, yang terdiri dari jemaat, yaitu jemaat-jemaat setempat, dan menjadi nyata sebagai pertemuan liturgis, terutama sebagai pertemuan ekaristi. Ia hidup dari sabda dan dari tubuh Kristus, dan karenanya menjadi tubuh Kristus. Jadi ya,
Kalau kita merayakan hari Minggu itu ya kita tidak menyembah Dewa Matahari seperti yang dituduh Advent. Kita tidak menyembah Santo Dominik yang dituduh oleh Ustadz Hidayat. Ini kan tuduhan-tuduhan yang lucu. Ya mungkin teman-teman ini kan membaca buku yang salah. Siapa tahu penulisnya mengutip yang salah juga. Nah, siapa tahu itu kan semacam rentetan ya. Yang satu ngutip ini, yang satu ngutip lagi kan. Nah, kita masuk kepada hal kedua. Saya semakin semangat ini, karena saya sudah ngopi juga. Teman-teman, jangan lupa ngopi ya. Kalau belum ngopi, saya bunyikan dulu. Ini ada kopinya. Oke, ya sebentar dulu ya. Sebelum saya lanjut, supaya kedengaran kopinya ya, supaya kita semangat. Untuk meluruskan yang kira-kira salah gitu ya. Kasihan yang mendengarkan kan, kalau dia salah paham. Oke, hal yang kedua yang disampaikan oleh Ustadz kita yang terkenal ini adalah soal tata cara ibadah Katolik. Ia menyebutkan bahwa orang Katolik tidak langsung menyembah Tuhannya, melainkan lewat perantara, yakni Santo Santa. Ini kata-kata Ustadz ini dikutip dengan detail oleh Romo Jufricano ini. Wah, bagus sekali nih. Ya, jadi dalam dakwahnya, ya, dalam ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa orang Katolik itu tidak langsung menyembah Tuhan katanya, tapi melalui perantara Santo Santa. Aduh, bagaimana menjawab ini? Jadi pernyataannya seperti ini. Ustadz Hidayat ini mengatakan begini. Cara menyembah orang-orang Katolik sampai sekarang itu tidak langsung menyembah Tuhannya, lewat perantara. Jadi kalau mau ditebus dosanya, datang ke Bapa, minta pengakuan dosanya, dan sebagainya. Disebut dengan santo, katanya dalam video itu. Ini lucu ini. Datang kepada, ditebus dosanya, datang ke Bapa, minta ke pengampunan, dan sebagainya disebut dengan santo. Waduh, lucu ini. Kok apa kaitannya dengan Bapak dan Santo ini? Waduh. Ini Pak Ustadz ini, Mama Mia, Mama Mia Zatos, Saya justru keingat lulusan S3 Vatikan ini. Kalau begini nih, saya lebih baik membaca atau mendengarkan videonya S3 Vatikan ini, atau anaknya kardinal ini kalau begini nih. Ya, sudahlah. Apa boleh baut ya, karena buku yang dibaca salah. Oke ya, saya lanjutkan. Dari pernyataan ini tampak sekali bahwa sang ustadz ini tidak mengerti apa yang sedang dibahasnya. Ia mengira bahwa selain menyembah Tuhan lewat perantara Santo Santa, orang Katolik juga mengaku dosa kepada para Santo Santa. Itu yang saya katakan tadi. Jadi Ustadz Hidayat, Adi Hidayat, kalau mau belajar tentang Katolik, baca Katekismus Gereja Katolik, ada. Download saja di Google. Supaya Bapak Ustadz nanti kalau ngajar, ya entah itu ngomong di tempat berdakwah, entah di tempat tahlilan, ya siapa tahu aja ngomong tentang Katolik lagi kan. Nah, kalau ngomong, udah ada kan, bawa aja Katekismus Gereja Katolik ya, nih, aku punya katekismusnya. Nah, baru Pak Ustadz baca tuh, baca tuh katekismusnya ya kan, ya supaya nggak salah-salah lagi kan. Ya bisa saja Pak Ustadz mengatakan, wow saya sudah dapat ini buku-bukunya Gereja Katolik kan, kita tinggal kupas tuntas. Silakan saja, asalkan jangan sebarkan yang salah saja. Ini kasihan nih orang-orang yang mendengarkan Ustadz ini, kasihan sekali. Saya kasihan sekali karena mereka mendengarkan sesuatu yang salah. Saya lanjutkan ya. Jadi Pak Ustadz saya sarankan beli Katekismus Gereja Katolik saja supaya bisa mengerti tentang iman Katolik itu seperti apa ya. Oke, ya karena pernyataannya tadi adalah pernyataan yang salah, lalu ada jawaban dari Romo Jufricano ya. Romo Jufricano ini pintar sekali juga merangkai kata ya. Apakah orang Katolik menyembah Tuhan lewat para perantara santo dan santa? Oh, ternyata Pak Ustadz Adi Hidayat, mohon maaf, ternyata tidak loh ya. Ternyata yang Bapak sampaikan itu extraordinary, di luar jangkauan ya. Di luar jangkauan. Ternyata yang benar itu tidak ya. Dalam urusan sembah menyembah, orang Katolik itu langsung menyembah kepada Tuhan, tidak melalui perantara.
Tapi jika yang dimaksud adalah doa, kadang-kadang memang orang Katolik meminta doa dari para santo santa. Harus diingat dulu ini, Pak Ustadz, ya, bukan memohon doa ya kepada santo santa. Jadi santo santa itu tidak mengabulkan doa, tapi meminta santo santa itu mendoakan. Santo santa itu kata-kata lainnya orang kudus, ya. Orang kudus, orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, mereka berada di surga. Ya, nah, mereka ini ya bisa diteladani. Misalnya contohnya ya Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz juga pernah baca ya tentang misalnya Mother Teresa atau Bunda Teresa. Nah, itu dikelompokkan sebagai orang-orang kudus lah ya, karena perbuatan, ucapan mulutnya, kata-katanya, apa yang dia lakukan, ya dia menyebarkan yang baik. Ya, dia juga sama, tidak menyebarkan hoaks gitu ya. Mother Teresa ini ya, saya kurang tahu kalau ada juga yang menyebarkan hoaks atas nama agama, ya silakan saja. Saya nggak ada urusan. Ya, jadi tidak ada yang menyembah kepada Santo Santa, tidak ada yang berdoa, meminta supaya Santo Santa mengabulkan doa, tidak ada. Yang ada adalah meminta didoakan oleh Santo Santa. Nah, itu yang benar. Ngopi dulu ya. Nah, kok bisa kita meminta doa atau didoakan oleh Santo Santa? Alasannya sederhana, Pak Ustadz. Yaitu karena mereka adalah anggota-anggota gereja juga. Anggota-anggota gereja satu persekutuan dengan kami, hanya lain alam saja. Jadi hanya lain alam. Alam mereka ada alam yang baka, alam kita sekarang alam sementara. Gitu, kira-kira. Saya lanjutkan. Kemudian, ya, Romo Jufricano juga menyampaikan, dalam gereja Katolik, ya, istilah Santo Santa ini diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menjalani hidup yang suci atau kudus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa di surga ada perkumpulan para kudus. Hubungan kita dengan mereka tidak pernah terputus. Mereka tetap saudara-saudari kita, anggota satu keluarga Allah.